31103. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik dalam diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika selalu terkait tentang masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Kemudian, Pancasila sebagai sistem etika berarti mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila itu, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan disebut baik bukan hanya bila bertentangan pada nilai-nilai Pancasila tersebut, tetapi juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Walaupun nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas bangsa Indonesia, namun nilai-nilai Pancasila tersebut juga bersifat universal dan diterima oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang ada masih bersifat tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan dapat diterapkan. Makna Pancasila sebagai sistem etika berkaitan dengan nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Seperti nilai yang pertama adalah ketuhanan, nilai yang kedua adalah kemanusiaan, nilai yang ketiga adalah persatuan, kemudian nilai yang keempat adalah kerakyatan, dan nilai yang kelima adalah keadilan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yang terkait dalam masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah seperti masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Kemudian banyak korupsi yang melanda negara Indonesia dan masih terjadinya pelanggaran HAM yang ada dalam kehidupan bernegara. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dari tutur kata, bahasa, atau ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Kristi Suhendro Lugitoyo SUMMSI selaku dosen Pancasila dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Saya Septi Agita Tarigan dengan NIM 42224111016 akan menjelaskan materi dan kelompok saya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika termasuk etika anti korupsi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan arti dari etika itu sendiri, di mana etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, di mana artinya adalah tempat tinggal yang biasa, padang rumput, watak, adat istiadat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan secara etimologis bahwa etika itu merupakan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh seseorang. Etika sendiri dalam arti ini yaitu seseorang yang melakukan perlakuannya baik terhadap satu sama lain. Nah, jadi etika ini apabila kita
mempelajari tentang etika, berarti kita menjelaskan tentang nilai baik atau buruknya suatu kegiatan. Etika ini sendiri biasanya kelakuan yang biasa dilakukan dan diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan etika Pancasila, di mana etika Pancasila adalah suatu kegiatan yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila ini sendiri selain memiliki nilai-nilai dasar, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang realistis dan dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Nilai-nilai ini sangat berkaitan satu sama dengan yang lain. Nilai-nilai dari Pancasila ini sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan lagi, yaitu nilai ketuhanan, di mana nilai ketuhanan ini merupakan nilai yang sangat mutlak, di mana apabila nilai ketuhanan ini sudah sesuai dengan nilai, kaidah, serta hukum Tuhan, maka perbuatan itu sudah dikatakan baik. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, di mana nilai kemanusiaan pada prinsip pokok pada nilai ini yaitu keadilan dan keberadaban. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Suatu tindakan apabila sudah dapat melakukan persatuan dan kesatuan, maka bisa disebut dengan suatu nilai yang baik. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan, di mana nilai ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan nilai ini terkandung hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang kelima yaitu ada nilai keadilan, di mana nilai keadilan di sini yaitu mirip dengan nilai yang kedua, di mana nilai kedua itu biasanya sesuai dengan individu dan manusia itu sendiri, tapi pada sila keempat ini mengacu kepada konteks sosial, di mana nilai keadilan ini berarti memberikan kesetaraan antara manusia yang satu dengan yang lain. Jadi kita tidak ada yang berbeda di sini. Kemudian saya akan menjelaskan nilai-nilai apa saja yang menyimpang dari nilai Pancasila ini yang bisa kita amati, seperti misalnya tindakan korupsi, yaitu yang merusak sendi-sendi negara. Yang kedua yaitu ada masih terjadi tindakan terorisme. Yang ketiga ada kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin. Yang keempat ada banyaknya masyarakat yang enggan untuk membayar pajak secara tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu masih melemahnya sistem keadilan di Indonesia. Yang kemudian saya akan menjelaskan salah satu kasus yang menyangkut hal ini juga, yaitu kasus korupsi di antara dua orang karyawan honorer di Disdikbud atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di Sukabumi, pada tanggal 5 September 2023, di mana kedua pegawai ini melakukan tindakan korupsi tepatnya pada tahun anggaran 2019-2020, di mana mereka telah mengambil uang sebanyak 719 juta dari 1,9 miliar anggaran pemerintah untuk PIP atau Program Indonesia Pintar, di mana seharusnya dana itu dialokasikan kepada masyarakat untuk membantu mengurangi mengurangi angka dari tingginya siswa putus sekolah, yaitu umumnya pada umur 9 sampai 21 tahun. Sehingga melalui kasus ini pemerintah akhirnya menjatuhkan hukuman kepada dua belah pihak, yaitu sekitar minimal 4 tahun untuk sekitar 4 tahun untuk dipenjara dan sekaligus melakukan ganti rugi kepada pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Selamat siang kepada teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, S.Hum MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang telah memberikan saya waktu untuk melakukan presentasi saya. Sebelumnya, alangkah baiknya sebelum melakukan presentasi, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Cinta Martin Sinaga dengan NIM 42231111058 dari kelompok 5. Di sini materi yang akan saya bawakan yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah suatu ilmu tentang perilaku manusia atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik ataupun perilaku buruk, atau orang sering menyebut etika dengan sebutan moral. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan satu kesatuan sila-sila Pancasila, yang mana sila-sila Pancasila ini saling berhubungan mulai yang antara sila pertama, sila kedua sampai sila kelima, yang bertujuan untuk mewujudkan
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat erat, dikarenakan sifatnya yang mendasar, namun juga realistis dan dapat diterapkan. Etika yang dapat dijiwai pada sila-sila Pancasila yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Etika yang dapat dijiwai pada sila ini yaitu etika yang berlandaskan pada kepercayaan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika yang dapat dijiwai pada sila ini yaitu etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Etika yang dapat dijiwai pada sila ini yaitu etika yang mengutamakan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etika yang dimaksud dalam sila ini yaitu etika menghargai hak, kehidupan, serta kewajiban masyarakat sehingga tidak memaksakan pendapat terhadap orang lain. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika yang dimaksud dalam sila ini yaitu etika yang menuntut manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap orang lain. Nah, di sini saya memiliki satu contoh kasus pelanggaran etika yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh seorang TikToker bernama Lina Mukherjee pada akun media sosialnya. Lina dianggap melakukan penistaan agama terhadap agama Islam setelah dia mengupload video di akun TikToknya. Lina divonis 2 tahun penjara, buntut penistaan agama yang dibuntut penistaan agama, buntut kasus penistaan agama dalam konten video makan babi sambil mengucapkan bismillah yang memicu reaksi beragam di dunia maya. Lina Mukherjee dianggap sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan kelompok tertentu berdasarkan agama. Lina terjerat UU ITE yang berbunyi tentang penyebaran informasi berbau kebencian atas ras, agama, suku, dan antar golongan. Sehingga Lina resmi ditangkap pada Kamis 27 April 2023 di Palembang. Nah, kasus Lina Mukherjee ini sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan daripada sila-sila Pancasila. Kasus ini bertolak belakang terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa terdapat etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Namun kasus Lina ini sudah tidak menunjukkan ketakwaan dan kepercayaannya terhadap agama yang dianutnya sejak dini, yaitu agama Islam. Bahkan Lina melakukan tindakan yang dilarang pada agama Islam, yaitu makan babi sambil mengucapkan bismillah. Nah, dari kasus tersebut saya dapat memberikan beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman agama-agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Yang kedua, hukum yang ketat atau hukum yang sepantasnya diberikan kepada orang-orang yang melakukan penistaan agama sehingga meminimalisir akan terjadinya penistaan agama untuk ke waktu yang akan datang. Dan solusi yang terakhir yaitu media yang bertanggung jawab. Di sini maksudnya kan seperti kasus sebelumnya, Lina memposting videonya di akun TikToknya, sehingga seharusnya platform TikTok mempunyai kebijakan tersendiri untuk menghapus video tersebut supaya tidak menimbulkan penistaan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Sebelumnya kita ucapkan syukur karena kita dapat berkumpul melakukan kegiatan pembelajaran mata kuliah Pancasila saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, SHUM MSI. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Artelia Sregar dengan NIM 42231111057. Saya dari kelompok 5 yang mana topik pembahasan kami adalah Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kata Pancasila kita ketahui
ketahui bahwa diambil atau berasal dari bahasa Sanskerta India yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu panca berarti 5 dan sila yaitu berarti dasar. Jadi Pancasila sama dengan 5 dasar. Nah, menurut Monokerto sendiri, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia. Oleh sebab itu kita ketahui makna Pancasila itu adalah dasar ataupun sumber-sumber pedoman bangsa Indonesia dalam kegiatan ataupun kehidupannya sehari-hari. Oke. Selanjutnya sistem etika terdiri dari kata sistem dan etika. Sistem adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, berhubungan satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan yang tertentu. Sedangkan etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya tampak dari suatu kebiasaan. Nah, secara khusus etika itu adalah ilmu perilaku dan kesusilaan individual dalam interaksinya di lingkungannya yang kental akan prinsip ataupun aturan-aturan yang dianggap benar. Secara umum, etika adalah ilmu kebenaran ataupun tentang salah. Jadi oleh sebab itu kita ketahui bahwa sistem etika adalah prinsip-prinsip ataupun norma yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari sini teman-teman kita sudah melihat gambaran apa sih Pancasila sebagai sistem etika. Artinya Pancasila satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan sebagai sumber kebenaran dalam kebiasaan atau perilaku kita sehari-hari, berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 5. Yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kemasyarakatan, yang kelima adalah keadilan. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada sumber-sumber Pancasila. Selanjutnya kita masuk kepada sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Terdiri dari 3 sumber yaitu secara historis, kemudian sosiologis, dan terakhir adalah politis. Yang pertama kita masuk sumber secara historis. Nah, historis kita ketahui artinya sejarah. Jadi pada Orde Lama itu Pancasila sebagai sistem etika belum tampak. Namun dengan adanya aturan-aturan norma yang ada di dalam lingkungan tersebut ataupun nilai moral. Dan pada Orde Baru Pancasila sebagai sistem etika itu sudah tampak melalui disosialisasikannya P4. Dan pada masa reformasi justru Pancasila sebagai sistem etika tenggelam karena hiruk pikuk semangat dan keterbatasan dalam bersuara. Yang kedua sumber sosiologis. Sosiologis artinya masyarakat dalam lingkungannya. Artinya lahir dari kebiasaan ataupun budaya dalam masyarakat saat itu. Dan yang ketiga adalah sumber politis. Pancasila sebagai sumber politis merupakan kedudukan norma yang paling tinggi. Nah, kita masuk kepada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu menyebarnya penggelapan yang masih terjadi di Indonesia. Yang kedua itu masih adanya beberapa terjadi kasus terorisme. Yang ketiga kemudian masih kita sering jumpai bahkan mungkin di sekitar kita adalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat selanjutnya adalah kesenjangan antara kelompok masyarakat yang bisa dibilang berkelimpahan dengan kelompok masyarakat yang kekurangan, yang menyebabkan tidak pemerataan ekonomi pada penduduk. Dan yang terakhir ataupun kelima adanya ketidaksamaan aturan pada beberapa daerah di bangsa Indonesia. Nah, kita masuk kepada dinamika Pancasila sebagai sistem etika itu memiliki ancaman. Yang pertama perubahan tatanan sosial dan budaya kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua bisa terjadi lunturnya wibawa pemerintah negara Indonesia. Yang ketiga itu kita ketahui bahwa penegak hukum di Indonesia ini masih tidak menjunjung nilai tinggi nilai keadilan bangsa Indonesia. Dan yang keempat adanya penyalahgunaan ilmu pengetahuan teknologi untuk hal-hal negatif yang secara tidak langsung dapat merusak sendi-sendi bangsa negara Indonesia ini. Nah, adapun solusi-solusi yang dapat kita berikan dari hal-hal tersebut, yang pertama adalah pemerataan pendidikan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesehatan, pemerataan pengetahuan dan wawasan, serta pemerataan rasa nyaman ataupun keadilan di negara Indonesia ini, dan adil dalam membagi wewenang ataupun kekuasaan. Nah, jadi kita ketahui bahwa kita sebagai mahasiswa ini segala kebiasaan ataupun kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus berlandaskan kebenaran dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari yang saya
tentang Pancasila sebagai sistem etika. Lebih dan kurang mohon maaf bila saya ada kesalahan. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan pembelajaran kita. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Pristi Suhendro SHUM MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan Pancasila kita. Saya dari kelompok 5 dengan nama Trisha Veronica Singombing, NIM 42224-11111. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan topik Pancasila sebagai sistem etika. Etika di sini saya memiliki 3 pengertian. Yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau biasa disebut dengan akhlak. Yang kedua, etika adalah kumpulan nilai atau asas-asas yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, etika adalah nilai tentang baik dan benar yang dianut oleh suatu golongan ataupun masyarakat. Nah, berdasarkan ketiga pengertian tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa etika itu adalah suatu nilai ataupun suatu ilmu tentang perilaku maupun moral manusia yang berhubungan dengan perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Nah, Pancasila, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu artinya adalah 5 sila ataupun 5 nilai. Nah, pada hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan nilai yang di dalam nilai itu mengandung nilai-nilai dasar, di mana nilai-nilai dasar Pancasila itu ada 5 nilai, yaitu yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila ini merupakan nilai-nilai pilihan yang dijadikan sebagai dasar ataupun landasan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Bagaimana caranya? Dapat dengan menjadikan nilai-nilai itu sebagai landasan dan pedoman tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai sarana orientasi bagi manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya yang lain. Nah, selain itu, Pancasila sebagai sistem etika juga merupakan satu kesatuan nilai yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, Pancasila sebagai sistem etika ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini ada 5 etika yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila sesuai dengan 5 sila. Nah, yang pertama, etika yang dijiwai oleh sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana etika ini merupakan etika yang berlandaskan kepada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, etika yang dijiwai oleh sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di mana etika ini merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, etika yang dijiwai oleh sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana etika ini merupakan etika yang menempatkan kesatuan, persatuan, keselamatan dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Nah, untuk yang keempat yaitu etika yang dijiwai oleh sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana etika ini merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara sehingga tidak ada pemaksaan pendapat ataupun kehendak kepada orang lain. Nah, yang kelima, etika yang dijiwai oleh sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana etika ini merupakan etika yang dituntut untuk mengembangkan rasa adil terhadap sesama, serta di sini juga manusia dituntut untuk mengembangkan perilaku-perilaku leluhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini saya mengambil satu contoh kasus di mana ada satu contoh kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2016, di mana kasus ini menimpa seorang siswi SMP Padang di Bengkulu. Siswi ini berusia 14 tahun yang bernama Yuyun. Nah, dari kasus tersebut merupakan kasus pemerkosaan dan pembunuhan, di mana kasus itu merupakan kasus kejahatan dan pelanggaran yang terjadi pada hak perempuan. Tentu saja kasus itu melanggar aturan dan norma yang ada pada masyarakat. Nah, kesesuaian etika Pancasila sebagai sistem etika dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Yuyun tersebut yaitu adalah adanya
pelanggaran nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila yang dilanggar itu yaitu 3 nilai: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Nah, untuk itu di sini saya ada memberikan solusi, ada 3 solusi. Yang pertama, perlunya penanaman nilai-nilai Pancasila di usia dini, tujuannya agar berkurangnya kasus pembunuhan dan pelanggaran lainnya. Yang kedua, perlunya lebih ditegaskan lagi hukuman kepada pelaku pembunuhan dan pelanggaran lainnya agar para pelaku merasa ada efek jera sehingga tidak mencari korban lainnya. Dan yang ketiga yang paling penting yaitu perlunya kesadaran dalam diri masing-masing masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai dan norma Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.